Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Walah, ini cuma satu tadi. Selamat pagi. Baik, siapkan sudah kameranya, oke? Sudah? Mantap. Baik, akhirnya kita bersuka cita saudara-saudaraku karena kita bisa berkumpul lagi dalam sebuah ibadah. Saya tahu ini libur yang panjang yang sedang kita jalani saudara-saudara sekalian. Tapi kita bersyukur karena kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada di minggu yang terakhir, ya, di bulan yang pertama di tahun 2025. Bersyukur kita bisa melewati 4 minggu bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak hal yang kita alami, tapi satu hal yang kita tahu bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus tetap memberkati kita, kan gitu ya. Dan selamat datang bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang baru pertama kali datang atau saudara-saudara yang sudah berkali-kali datang pun, ya. Selamat datang kita sekalian, mari kita menikmati ibadah kita pada hari ini. Nah, seperti yang diumumkan pada minggu lalu saudara-saudaraku bahwa hari ini divisi dan timnya itu ada di wilayah Surabaya. Sehingga saudara-saudaraku kemarin kita sudah punya kegiatan-kegiatan pertemuan. Dan hari ini biasa seperti terjadi itu akan dibagi-bagi saudara sekalian. Jadi ada yang di Korps 1, di Korps 4, ada di Korps 3 dan ada di Korps 2 Surabaya. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian kita dilayani oleh Mayor ya, betul ya? Mayor dan Nyonya Timonuli, ya. Kedua hamba Tuhan ini dapat bagian di Korps 2 Surabaya, ya, dan nanti mereka ke Korps 4 juga. Nah, kita bersyukur saudara-saudaraku karena kedua hamba Tuhan ini boleh datang, boleh ada di tempat ini saudara-saudara sekalian untuk memberikan berkat bagi kita lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Suniati Timonuli, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita percaya kita akan diberkati lewat ibadah pada hari ini. Ya, biasa saudara-saudara sekalian sebagai warga keselamatan, mari kita salut 3 kali, kita berikan plus tepuk tangan penyambut tamu-tamu kita pada hari. Mari kita berdiri sama-sama saudara sekalian. Ya. Kita sebutkan haleluya 3 kali, 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita beri plus. Ya. Baik. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Lisa, Sekretaris PKW bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Biarlah menjadi kerinduan kita bersama untuk diam di dalam rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
anugerah yang luar biasa. Kita bisa melewati waktu demi waktu di sepanjang bulan ini, itu semua karena kemampuan dan kekuatan Tuhan. Mari merenungkan semua kebaikan itu untuk kita merendahkan hati kita dan tunduk kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam segala sesuatu kita ada hadapi dan kita jalani penuh dengan lika-liku, dengan tantangan dan pergumulan harus kita hadapi. Tapi mari kita melihat kalau kita hari ini ada, itu karena Tuhan. Mari renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mari kita bersyukur untuk kita berdoa sejenak kepada Tuhan dalam doa pribadi kita. Mari kita menaikkan syukur kita. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kita tidak dibiarkan jalan sendiri. 4 minggu menjalani tahun 2025 ini, mungkin ada air mata yang sudah keluar dari mata kita, tantangan, ketakutan dan kekhawatiran, atau ucapan syukur. Mari renungkan itu untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Makasih Yesus. Amin. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Kami merenungkan semua kebaikan-Mu Bapa. Inilah yang ku renung. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, merenungkan kebaikan Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan hanya nyanyian pujian, pengagungan kepada Tuhan yang bisa kita lakukan. Karena semua kebaikan Allah dalam hidup kita. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan dan hatiku. Kasih Tuhan, kami merenungkan semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Katakan Tuhan dan hatiku, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka hanya karena Tuhan. Karena-Mu, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hanya karena-Mu lah kami ada hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami merenungkan dan mengagungkan Engkau. Hanya pujian dan pengagungan dari hidup kami yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami ada berkumpul untuk kami beribadah kepadamu. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Kami mohon berkat-Mu atas ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu dan urapan-Mu atas kami yang melayani. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan ibadah yang pada akhirnya. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Karena seluruh rangkaian ibadah ini kami datang, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Masih tetap tinggal berdiri, kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru
ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang bersyukur. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian Bala Keselamatan nomor 210 yang akan dipimpin oleh Bapak Mayor Nyoman Timonuli. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 210, Sudahkah kau merasa kuasa Tuhan? Hal ini merupakan pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh begitu banyak orang percaya. Apakah kuasa Tuhan terjadi di dalam diri kita? Saya percaya bahwa pujian ini akan menolong kita untuk memahami bahwa kita telah diberikan kuasanya. Kita telah diberikan karunia-Nya, dan karunia itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan ayat demi ayat sampai selesai. Sudahkah kau merasa kuasa Tuhan di dalam hatimu dan jiwa? Sudahkah kau mendapat kesucian oleh menggunakan darahnya? Sudahkah kau disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaian bersih disucikan oleh darahnya? Sudahkah kau berjalan dengan Tuhan akan disucikan darahnya? Sudahkah kau berpegang pada disucikan oleh darahnya? Sudahkah kau suci disucikan oleh darahnya? Sudahkah pakaian bersih disucikan oleh darahnya? Jawaban terhadap sudahkah kau merasa kuasa Tuhan, sudahkah kau berjalan dengan Tuhan, kuncinya pada Qur adalah sudahkah kau suci. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang seringkali kita gagal, kita salah.
Itu sebabnya ayatnya yang ketiga mendorong kita, tinggalkanlah pakaianmu yang bernoda agar disucikan, darahnya pancarannya mengalir bagi semua, datanglah agar disucikan. Ayat yang ketiga kita nyanyikan sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tanggalkanlah semua supaya aku suci di hadapanmu. Ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat kita nyanyikan. Saudara bisa bayangkan tuh masih pimpin aja dia ada semangat, apalagi udah kesaksian ya kan. Iya tuh. Nah, sebenarnya saya suruh ini dia mau cerita hari ini sebenarnya. Nah, Mayor Nyoman dan Sunia Timonuli ya, kita bersyukur karena mereka ada di tempat ini gitu ya. Perjalanan pelayanan mereka pasti banyak lah, kalau cerita nggak habis-habis Pak ya. Gitu. Tapi saudara-saudara sekalian, bagi saya juga bagi Ibu Mayor, Mayor Nyoman dan Suni Timonuli ini bukan sesuatu yang asing bagi kami gitu. Jadi saya mengenal mereka sebelum saya jadi opsir, sebelum saya menikah, kita sudah kenal. Jadi pelayanan ini tidak sekedar karena opsir, tapi sahabat dan juga keluarga saudara-saudara sekalian. Karena mereka bukan bagian asing dari kehidupan keluarga saya gitu. Jadi orang tua, ibu saya dan ayah saya itu sudah menjadi bagian keluarga dari Mayor Nyoman dan juga Suneti Menuli gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, pertemanan kami ini bukan baru 2-3 tahun ya Pak ya. Tapi pertemanan kami udah puluhan tahun saudara-saudara sekalian, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kadang-kadang jauh tempat nggak pernah ketemu, tapi ada waktu-waktu kita bertemu bersama-sama, dan hari ini mereka ada di wilayah Jawa dan Bali ya, divisi Jawa dan Bali saudara-saudara sekalian. Nah kita mau dengar sedikit Pak, cerita Bapak ini apa sih di divisi, komandan divisi atau bukan gitu? Tahun depan Pak ya. Ya toh, kita mau dengar apa sih Bapak ini tugasnya gitu ya, supaya kita tahu saudara-saudara sekalian, dan kita dengar ya 5 menit 10 menit ke depan Mayor Nyoman, karena nanti nyonyanya akan khotbah ya, pasti lebih panjang lagi ya, pasti seperti itu ya. Jadi Bapaknya Mayor Nyoman akan menyampaikan 5 menit atau 10 menit kesaksian pengalaman pelayanan bersama dengan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Pak Nyoman. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebuah kehormatan bagi kami kalau kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan di Korps 2 Surabaya ini. Sebagaimana disampaikan, saya adalah anak laki-laki kedua dari keluarga Tampu Bolon. Secara tidak resminya, dia tidak tahu bahwa saya juga telah dijadikan anaknya. Cuman saya tidak berani pakai marganya, ya. Bahkan ketika ayahanda dari Mayor sebelum meninggal, secara khusus kami dipanggil, kami diajak makan, duduk bersama, dan beliau katakan tidak lama lagi kita akan kumpul semua. Saya tidak paham apa maksudnya Pak. Gitu. Berapa hari kemudian beliau tinggalkan kami semua, dan betul kami semua kumpul. Bukan hanya anak-anak kandung, tapi juga semua anak-anak rohaninya, kita semua kumpul dan jadi satu. Jadi memang persahabatan kami. Dan saya pikir bahwa kita juga telah menjadi satu di dalam Tuhan. Karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan kita bersaudara di dalam Tuhan.
Saudara-saudara, pelayanan saya dan Nyonya cukup bervariasi. Kami sebenarnya opsir yang jarang ada di satu tempat pelayanan lama. Kami biasanya 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang beberapa bulan. Dan korops-korops yang kami layani biasanya adalah korops-korops yang sedang dalam kondisi sakit, yang butuh untuk disemangati untuk bertumbuh kembali, atau bahkan juga untuk membuka pelayanan-pelayanan baru. Itu menjadi bagian dari karunia yang Tuhan berikan kepada kami berdua di dalam pelayanan kami. Pelayanan yang termasuk panjang bagi kami yang pertama adalah sebuah korops di Jakarta Barat, yaitu Korops Jelambar. Kami ada di sana, pertama sekali melayani 4 tahun di sana. Korops itu adalah korops yang katanya dulu setiap kali asal rob pasti banjir. Tapi ketika kami masuk di sana, kami berdoa kepada Tuhan. Kami bilang, Tuhan, kami akan masuk di sini dan Tuhan buktikan bahwa selama kami ada di sini, Tuhan jauhkan banjir dari kami. 4 tahun penuh hujan seperti apapun, korops itu tidak pernah kebanjiran. Lalu begitu kami mau pindah, saya bilang kepada jemaat-jemaat, berdoa karena saya perjanjiannya dengan Tuhan tidak banjir 4 tahun. Nah, sekarang kami mau pindah, kalian harus berdoa bahwa Tuhan berjanji kepada kalian tidak banjir. Mereka ketawa, oke baiklah kalau begitu. Kami pamit, belum 1 bulan saya kebetulan dapat tugas di kantor pusat, bagian emergency, dan kemudian belum 1 bulan saya sudah ditelepon, tolong bantu di Jakarta banjir. Dan saya datang pertama sekali ke korops itu, airnya sudah di atas mata kaki di dalam gereja. Dan itu yang membuat saya ketawa dan saya bilang kepada jemaat, gitu kan, kalian tidak percaya, kalian harus punya perjanjian dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, dari situ saya tahu bahwa betapa hidup kita sebagai orang percaya harus terikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman kita kepada Tuhan, ada 3 hal yang utama yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup kita dan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah keyakinan kita kepada Tuhan yang mutlak. Apapun yang terjadi bahwa Dia adalah Allah kita. Titik. Mau kita mendengar orang menghina, orang mengatakan ini dan itu, kita tetap harus yakin kita tidak pernah melihat Dia, kita tidak pernah bertemu muka dengan muka, tapi keyakinan kita, pengharapan kita bahwa hanya Dia Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan telah menyatakan kehadirannya melalui firman-Nya. Itu sebabnya betapa penting bagi kita untuk selalu belajar di dalam firman-Nya, membaca firman-Nya. Kenapa? Karena di dalam firman-Nya ada pengajaran-pengajaran, ada perintah-perintah yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Yang penting bagi persoalan-persoalan hidup kita. Itu sebabnya Bala Keselamatan menempatkan pengakuan iman atas firman Tuhan menjadi yang bagian pertama sekali. Bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah untuk menjadi standar perilaku kita, standar bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tentang janji-janji Tuhan. Bagaimana kita terikat di dalam janji Tuhan. Kami berdua dalam pelayanan kami selalu mengikatkan diri di dalam janji Tuhan. Nah itu sebabnya pelayanan, kalau boleh kami katakan bahwa kadang-kadang kami melayani di Korops, kadang-kadang kami melayani di kantor pusat, dan sekarang di kantor pusat divisi di Semarang. Saya adalah sekretaris misi dan pertumbuhan Korops, Nyonya adalah sekretaris bisnis dan administrasi divisi. Kami seringkali bertanya, Tuhan, kami enggak punya ilmu apa-apa, kami tidak tahu apa-apa.
Tapi satu yang kami tahu bahwa di mana Tuhan menempatkan kami, di situ Tuhan tolong kami. Nah itu sebabnya janji Tuhan itu saya mau bagikan kepada saudara-saudara pada hari ini. Kiranya perjanjian itu menjadi ikatan yang kuat antara saudara dengan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Saya membacakan janji Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan kiranya memberkati setiap kita, mengingat bahwa janji ini bahwa Tuhan memegang tangan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, terima kasih Pak Nyoman Monuli. Saya ini sama Mayor ini sebenarnya satu angkatan juga, walaupun negara yang berbeda ya. Bersyukur ya kita Pak dikuatkan oleh bagian-bagian itu saudara-saudara sekalian, dan memang itulah keopsiran ya. Kita selalu pindah-pindah dan berputar-putar ya. Waktu saya mau pindah di kantor pusat, Pak Nyoman ini pindah dari kantor pusat waktu Pak ya. Lalu saya tanya, gimana sana Le? Dia bilang, ya selamat datang ya katanya, selamat datang. Ya hanya saya pindah, waktu dia pindah ke divisi, saya duluan divisi. Jadi saling berganti gitu ya. Dan bersyukur selalu bertemu bersama-sama. Jadi biasanya kali kita kumpul nih, opsir-opsir kumpul nih, kita selalu berdiskusi tentang bala keselamatan. Selalu berdiskusi sama-sama dan sama-sama. Dan semua kita punya kerinduan yang satu, bagaimana bala tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi Mayor Nyoman ya. Pindah-pindah itu hal biasa Pak, ya toh. Paling lama dia di Jelambar 7 tahun. Siapa yang lama di sini Pak? 6 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkati kita, dan kita telah diberkati lewat kesaksian Mayor Nyoman, dan nanti akan firman Tuhan juga kita akan diberkati oleh Mayor Nyonya Suneti Monuli. Mari kita menyanyikan beberapa kor-kor suraku biar kita lebih semangat. Mari kita berdiri. Ibu Lisa akan kembali memimpin ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan dengan menyanyi puji-pujian hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Yesus padamu,
marilah pada pagi hari ini kita gandol pada Gusti. Kita nyanyikan pujian ini. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi nyanyian dari buku Bala Keselamatan nomor 429. Orang lambat meski Tuhan berseru,
kembali yang terhilang karena mahal harganya. Mari kerja dengan setia, lihat dana sudah tua padinya. Tunggu orang yang memotong layarnya. Marilah bangun karena Tuhan Yesus. Tuhanku jadi hambamu. Bayang-bayang yang berisi luka, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun tolong serahku, para musim potong padinya sedang lalu. Lihat dana sudah tua padinya. Tunggu orang yang memotong layarnya. Marilah bangun karena Tuhan yang seru selamat berkata, Tuhanku jadi hambamu. Bayang-bayang yang berisi rumputnya, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pada suaraku, karena musim potong padinya sedang lalu. Kita masuk dalam pokok-pokok doa kita. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik atas kehidupan kami. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Olehnya Bapa, patutlah kami di hari perhentian-Mu ada dalam rumah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sungguh ajaib memelihara kehidupan kami. Kami juga berterima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tuhan telah cukupkan kebutuhan kami boleh makan dan minum. Dan hari ini Tuhan di hari perhentian-Mu, kami membawa persembahan-persembahan kami. Kami mohon Bapa Engkau suci kuduskan persembahan yang telah kami berikan. Baik persembahan pembangunan, persembahan untuk mingguan kami. Ada mereka yang membawa persembahan perpuluhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati semua persembahan-persembahan kami. Juga ada persembahan kasih yang kami berikan, biarlah Tuhan kuduskan. Bapa di dalam surga, kami kembali menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau akan kembali memberkati mereka sepanjang minggu ke depan. Pada saat mereka bekerja, berusaha, mereka sekolah dan kuliah, Tuhan mendahului setiap langkah dan rencana-rencana hidup mereka. Jika mereka sedang dalam kesulitan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, menolong mereka, menjawab setiap doa-doa dan harap mereka. Dan kami percaya Bapa, saat mereka menaruh pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, maka kami percaya janji dan jaminan Tuhan akan memberkati dan memberikan jawaban yang luar biasa bagi kehidupan umat-Mu Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa, jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh dan mereka yang sudah lanjut usia tidak dapat untuk beribadah. Biarlah Tuhan berkati mereka hari ini. Ada Ibu Santoso, ada Ibu Sindong, dan juga kami berdoa untuk Bapak Sur dan Ibu, Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan hari ini damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Dan mereka boleh terus menikmati usia yang panjang yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak kami Brian yang terus kami doakan Bapa. Biarlah tangan kasih Tuhan menjamah melawatnya. Engkau melihat kasih perhatian orang tua yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu. Kami percaya waktu Tuhan yang indah. Jika Tuhan berkenan, Engkau akan memberhentikan untuk dia tidak cuci darah. Namun semua Tuhan dalam kehendak-Mu. Karena kami percaya yang terbaik selalu Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan yang berharap sungguh kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Cilidia. Tuhan juga berkati, ada Cilani. Dan biarlah Tuhan sehat kuatkan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Simon. Tuhan juga akan menolong. Dan biarlah mereka juga mengalami kekuatan, kesehatan, pemulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Ibu Anton, Bapak Anton juga mengalami kelemahan tubuh. Kami meminta di dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka. Kami juga bersyukur untuk Bapak Hendro telah disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati juga anak kami Jesse. Tuhan juga lawat dia, terima kasih. Dia boleh sehat, kuat dan boleh beribadah hari ini. Kami ingat juga bagi anak kami Jerry Setia Budi, Tuhan juga sehat kuatkan dia Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa
Untuk Ibu Sonya, Tuhan juga lawat dia dalam pembaringannya Tuhan. Engkau sembuhkan dengan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Ong dan Ibu, biarlah Tuhan juga terus memberkati. Terima kasih kesetiaan mereka beribadah di sini Bapak. Biarlah Tuhan terus sehat, kuatkan orang tua kami. Kami ingat bagi Ibu Mayor Selamat yang ada di Kupang. Tuhan juga tolong dalam pengobatan yang terus dia alami. Tuhan juga berkati dia hari ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan mereka. Tapi mereka terus mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Mereka memberikan persembahan-persembahan perpuluhan mereka. Mereka memberikan persembahan mingguan dan kewajiban di tempat ini. Mereka juga terus mengambil bagian. Biarlah Tuhan berkati keluarga Tobias, Dr. Elda, Saudari Desi, Saudara Dana, Saudara Edwin, dan anak-anak kami. Tuhan berkatilah mereka. Ada Edgar, ada Renaldi, ada Joan dan Floreno di Taiwan. Tuhan berkati mereka. Ada anak kami Bella, biarlah Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Bapa di sorga, ada jemaat-jemaat Tuhan yang harus keluar kota dalam pekerjaan mereka setiap minggunya. Tuhan berkati, ada Pak Robert, ada Pak Erwin. Tuhan sertailah mereka. Ada Bapak Stephen Theophilus, Tuhan tolong mereka. Mereka harus pergi jauh tiap-tiap hari. Biarlah perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati. Bagi pemimpin-pemimpin kami, Tuhan tolong, ada banyak hal yang terjadi di negara ini Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami Bapa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemimpin kami di kota Surabaya. Tuhan juga memberkati. Aparat keamanan, Tuhan juga tolong mereka menjaga negara ini, memerangi segala kejahatan. Tuntun mereka dengan hikmat-Mu Bapa. Berkati juga pelayanan balak selamatan. Tuhan tolong Bapa, mulai dari Komandan Teritorial, Sekretaris Umum, semua kepala bidang, hamba-hamba Tuhan di divisi, para opsir, para sersan, auxiliary kapten, dimanapun mereka melayani, diberkatilah oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa untuk pelayanan yang terus dikerjakan, biarlah Tuhan terus memberkati di tempat ini. Tuhan tolong kami semua, biarlah kami tetap setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan melalui kehidupan kami hamba-hamba-Mu dan semua opsir setempat. Biarlah Tuhan terus pakai. Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja bagi hamba-Mu. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan menuntun hati kami. Kami boleh mengalami berkat sorgawi dari Tuhan. Menuntun perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Supaya pada saat Tuhan datang, kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami dalam kesetiaan kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Suniati Timenuli. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menguatkan kita bersama bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Bersamaku
kita satu di dalam doa. Anugerah-Mu melimpah bagi kami ya Tuhan. Inilah yang kami alami, pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Maka sekarang kami mau berdiam diri. Kami mau menikmati anugerah berkat firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan menjadi penerjemah yang agung bagi kami. Supaya kami dibuat mengerti, kami mendengar, dan kami melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang ada di Korops 2 Surabaya. Ini kali pertama saya masuk di Korops 2 Surabaya, sekalipun ketika kandidat saya adalah kandidat di Panti Asuhan Immanuel Gatotan. Dan kalau tadi Mayor Nyoman sampaikan, kami berdua, kami memiliki juga 2 anak. 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki, mereka tinggal di Bali. 1 bekerja dan baru saja menjalani masa kuliah semester 1, anak kami yang kedua. Ketika kami masuk di Korops ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Lagu pertama disampaikan dan saya sungguh diberkati di dalam ibadah melalui puji-pujian yang ada di tempat ini. Sangat khusyuk untuk melayani Tuhan, dan itu saya sangat diberkati melalui puji-pujian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu bahwa jemaat-jemaat di tempat ini telah mengalami, telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya sering mendengar tentang Korops 2 Surabaya, apalagi komdiv kami adalah mantan opsir pemimpin di tempat ini. Jadi beliau sering menceritakan bagaimana keberadaan Korops 2 Surabaya yang sungguh diberkati oleh Tuhan, dan jemaat-jemaatnya adalah jemaat yang militan, setia melayani Tuhan, dan mereka sungguh luar biasa di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan itu sebelum saya datang telah menjadi berkat tersendiri buat saya, dan saya sudah membuktikannya. Terima kasih untuk senyuman, terima kasih untuk sapaan yang ramah, yang membuat saya nyaman seperti di rumah sendiri. Saya percaya bahwa kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini, penyertaannya mencukupkan setiap yang bermisi. Sebagaimana tema dari teritori kita, sukacita bermisi dalam Kristus. Maka selama tahun 2025 kita akan berbicara atau membicarakan di dalam ibadah-ibadah kita tentang bagaimana bermisi, tentang misi atau sukacita bermisi dalam Kristus. Dan hari ini saya juga akan menyampaikannya seperti yang saya sampaikan, penyertaannya mencukupkan setiap yang bermisi. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus buat kita sekalian dengan judul perikopnya, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang banyak, ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya.
Tetapi jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Sekali lagi, renungan kita atau judul dari firman Tuhan, penyertaannya mencukupkan setiap yang bermisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya dalam sebuah rencana perjalanan, apalagi ini libur panjang, di samping kita mempersiapkan koper dan isinya, kita juga seringkali memikirkan apa yang kita perlu persiapkan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya, termasuk makanan kecil untuk kita cemil atau cemilan di dalam perjalanan, maupun untuk makan siang dan malam, semuanya dipikirkan dengan baik, semuanya dipikirkan, direncanakan dengan matang. Bagi yang punya dana lebih, biasanya tidak mau direpotkan dengan berbagai macam bawaan, karena makan dan minum bisa dibeli kapan saja dan di mana saja, biasanya demikian. Apalagi kalau lewat jalan tol, rest area telah menunggu yang melakukan perjalanan panjang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melakukan misi, memberitakan kabar baik keselamatan dari Kristus Yesus kepada dunia ini, kita juga sering disibukkan dengan melihat diri kita dan kesiapan kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Rata-ratanya kita masih merasa belum siap karena persiapan kita kurang. Rasanya apa yang saya mau sampaikan, apa yang saya mau lakukan untuk menyampaikan kabar baik. Di samping itu kita juga sering dikhawatirkan dengan kebutuhan di dalam keluarga kita. Bagaimana jika saya memberi, apakah saya akan cukup untuk keluarga? Apakah saya cukup untuk diri saya? Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita masing-masing untuk bermisi dengan segala keberadaan diri kita, dengan segala kemampuan kita di dalam memberitakan kabar baik keselamatan. Sangat menarik untuk memperhatikan bahwa di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita diberitahu bahwa Tuhan mengutus 70 muridnya, seperti 70 pemimpin bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Ia mengutus mereka dengan tidak membekali mereka dengan hal-hal atau barang-barang yang pada masa itu merupakan kebutuhan yang signifikan untuk mereka, yaitu kebutuhan primer atau makanan, kebutuhan sandang atau perlengkapan yang akan mereka pakai dalam perjalanan mereka. Lalu bagaimana kita mengartikannya dan mengaplikasikannya dalam tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang juga diutus untuk menyampaikan kabar baik keselamatan itu. Perhatikan, pahami dan imani bahwa yang pertama, Tuhan telah memberikan kita perutusan dan kuasanya. Yang memberikan kuasanya kepada kita. Banyak orang Kristen masih sering beralasan bahwa dirinya belum mendapat panggilan, belum mendengar panggilan Tuhan secara pribadi kepadanya untuk melakukan misi bagi Kristus. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, memang kita sering lupa bahwa telah tertulis di dalam Alkitab perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa perhatikan ayat 3 dari pembacaan kita tadi. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kemudian dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 tercatat demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Memang benar bahwa perintah itu disampaikan Tuhan kepada 70 muridnya dan 12 murid yang utama. Tetapi ketika alasan tersebut yang kita ajukan, maka artinya kita sedang mengingkari perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang lainnya yang tidak ditujukan secara langsung kepada kita, melainkan kepada pendengar saat ia berbicara. Saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh pendiri Bala Keselamatan, William Booth. Kalau kita mengatakan bahwa saya belum mendengar panggilan Tuhan, saya nggak ngerti bagaimana panggilan Tuhan dalam diri saya. William Booth katakan demikian, tidak dipanggil katamu? Menurut saya, sebaiknya Anda mengatakannya tidak mendengar panggilannya. Dekatkan telinga Anda pada Alkitab dan dengarkan Dia meminta Anda untuk pergi dan mengeluarkan orang-orang berdosa dari api dosa. Dekatkan telinga Anda pada hati umat manusia yang terbebani dan menderita, dan dengarkan ratapan yang menyedihkan minta tolong dari mereka. Berdirilah di dekat gerbang neraka dan dengarkanlah orang-orang terkutuk itu memohon agar Anda pergi ke rumah ayah mereka dan mintalah saudara-saudara mereka, para pelayan dan majikan mereka untuk tidak datang ke sana. Lalu tataplah wajah Kristus yang rahmatnya telah Anda akui untuk Anda patuhi, dan katakan kepadanya bahwa Anda akan menggabungkan hati, jiwa, tubuh, dan keadaan dalam gerakan untuk mengumumkan belas kasihannya kepada manusia. Inilah ajakan atau panggilan dari seorang pendiri Bala Keselamatan, yaitu William Booth. Betapa ia mencintai jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Itu misinya, untuk membawa mereka yang berdosa kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita belum menerima kuasa untuk bersaksi, sesungguhnya kita telah menerimanya melalui baptisan Roh Kudus yang telah terjadi. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, ketika kita menerimanya, Ia memberi kuasa kepada kita. Mungkin saudara menanyakan, kapan saya menerima baptisan Roh Kudus? Dalam pengajaran Bala Keselamatan, kita meyakini bahwa seseorang telah menerima baptisan Roh Kudus saat ia mengaku dosanya, menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidupnya. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus dan juga kepada kita saat ini pada pagi hari ini. 1 Korintus 12 ayat 2 sampai 7, firman Tuhan demikian. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari sekalian, dengan kata lain, kita juga telah menerima baptisan Roh Kudus dengan penanda bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita.
dan bahwa kita juga telah menerima kuasa atau karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga dengan demikian kita telah lengkap menerima perutusan, menerima baptisan, dan menerima kuasa yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, atau yang tinggal adalah apakah kita mau melakukan atau menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Masing-masing kita diberi karunia. Yang kedua, Tuhan mau dalam bermisi kita tidak bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi hanya bergantung kepada Dia saja. Dalam bergantung kepada Tuhan saja, mungkin kita bisa belajar dari kisah Nabi Elia yang diminta Tuhan untuk menghadap Raja Ahab, untuk menyatakan dosa Raja Ahab dan bangsa Israel di kerajaan utara, dan memberikan hukuman berupa masa kekeringan selama beberapa waktu lamanya. Kita bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja 17. Sesudah itu Tuhan menyuruh Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Di situ Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kemudian sungai itu pun mengering sebagai dampak dari masa kekeringan. Tetapi Elia tidak ditinggalkan, Elia tidak kelaparan. Burung gagak diperintahkan Tuhan untuk membawa konsumsi, untuk membawa makanan berupa daging kepada Elia pada saat itu. Kemudian Tuhan menyuruh untuk pergi ke sebuah desa bernama Sarfat di wilayah Sidon di sebelah barat daya dari Samaria. Di sana Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia melalui kehidupan seorang janda miskin yang memiliki seorang anak. Dan itu masih di dalam masa atau musim kering pada masa itu. Lalu di dalam pasal berikutnya, pasal 18 dari 1 Raja-Raja, dikisahkan Nabi Elia yang disuruh Tuhan menyatakan kepada Ahab bahwa musim hujan akan berakhir. Penandanya adalah dengan membuktikan atau tantangan membuktikan siapakah yang sesungguhnya Allah, dengan membuktikan persembahan mereka yang terbakar atau persembahan yang terbakar. Itulah yang menjadi bukti mengenai Allah yang hidup. Para nabi Baal, pelayan ilah Baal, sesembahan Ratu Isabel atau istri dari Raja Ahab, yang juga dipuja oleh Raja Ahab atau Yehova, Allah Israel. Singkat kisahnya, Nabi Elia membuktikan bahwa hanya Allah Israel lah sesungguhnya Allah yang hidup. Haleluya. Dan sesudah itu ia membunuh para nabi Baal itu karena mereka telah menyesatkan banyak umat Tuhan yang mengakibatkan murka Tuhan atas mereka. Betapa dahsyatnya peristiwa itu. Sepertinya Nabi Elia sangat hebat dengan keberadaan dirinya. Tetapi pada pasal 19 dari kitab 1 Raja-Raja dikisahkan bahwa Nabi Elia melarikan diri karena ketakutan, karena ancaman dari seorang ratu, yaitu Ratu Isabel. Saudaraku, seringkali kita juga jatuh dalam mengandalkan diri dan kekuatan kita dalam melakukan misi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika di awal-awal kita berani untuk melakukan tugas panggilan Tuhan, Tuhan telah memberkati kita dan menyediakan kita segala yang kita perlukan. Tuhan memberkati kita dengan segala yang kita miliki saat ini. Tetapi seiring waktu, seringkali dan menyedihkannya adalah kita berubah, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan yang kita punya, mengandalkan berkat Tuhan itu. Bukan lagi mengandalkan Tuhan yang memberi berkatnya, tidak lagi mengandalkan Sang pemberi berkat itu di dalam hidup kita. Atau bahkan panggilan bermisi Tuhan, kita jawab seperti jawaban si janda miskin di Sarfat itu.
Kita katakan bahwa kita hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau aku berikan untuk misi, kalau aku berikan untuk orang lain, kalau saya berikan untuk menolong, bagaimana saya, bagaimana aku dan keluargaku, kami akan kekurangan. Atau seperti si janda katakan, kami akan mati kalau saya bagikan kepadamu Elia. Mungkin kita berpikir atau berkata di dalam hati kita seperti demikian. Tapi saya tahu bahwa Korps 2 telah membuktikan betapa Korps 2 Surabaya telah dipakai oleh Tuhan di dalam bermisi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita kembali pada pembacaan firman Tuhan tadi dari Lukas 10. Dalam ayat 7 dan 8 secara eksplisit dan implisit kita bisa menangkap janji Tuhan. Bahwa ketika melakukan tugas kita, Tuhan akan membuka jalan sehingga kebutuhan-kebutuhan kita yang seringkali mengkhawatirkan kita akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang kadang-kadang kita tidak mengerti, Ia pakai orang lain untuk menjadi berkat bagi kita. Ada ungkapan atau pepatah Kristen yang mengatakan demikian, ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Tuhan akan melakukan bagiannya ketika kita mau melakukan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita melakukan misi dengan yang ada, dengan apa yang ada pada kita. Dalam kisah lain, dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran, kita akan menemukan panggilan Tuhan kepada Nabi Musa. Di awal kitab Keluaran pasal 4 kita mendapati bahwa kisah Musa berusaha menolak panggilan Tuhan dengan mengatakan demikian. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Jawaban Tuhan menanggapi pertanyaan Musa adalah, apakah yang di tanganmu itu? Keluaran 4 ayat 2, lalu Musa menjawab, tongkat. Tuhan mengatakan, apa yang ada di tanganmu itu Musa? Tongkat Tuhan. Tuhan tidak pernah menanyakan dan meminta Musa untuk memiliki segala hal yang pernah ia miliki ketika ia masih ada di dalam istana Raja Firaun. Kenyataannya Musa justru dipanggil saat ia tidak memiliki apa-apa. Saat ia tidak lagi menjadi seorang pangeran di sebuah istana yang megah. Ia dipanggil saat ia tidak memiliki apa-apa. Bahkan kalau kita bisa katakan, ia pun tidak memiliki harga diri karena ia tinggal di budaya patriark, tetapi Musa tinggal di rumah mertuanya. Ia tinggal di keluarga istrinya. Saudaraku, panggilan Tuhan Yesus kepada kita untuk melakukan misinya tidak dimulai dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa atau tidak mampu, tapi Tuhan bisa pakai senyuman kita. Kalau yang berteman dengan saya, status dari WA saya, tetaplah tersenyum. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kami melayani di sebuah korps, yang pertama kali kami buka korps itu dengan ruko yang kosong, tanpa ada satu benda pun di dalamnya untuk kami pakai. Kami sudah buktikan kami bermisi bahwa Tuhan menyediakan. Awal dari pelayanan itu kami tidur di atas kardus bersama Bapak Mayor. Dan kami bilang, kami mau memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Awal ibadah kami berdua, lalu kemudian ada bertiga. Seorang ibu tiba-tiba masuk, ini gereja? Ya mari ibu. Kami adalah gereja ke-12 di perumahan tersebut. Bayangkan seperti toko, tinggal pilih mau masuk yang mana. Dan kami adalah yang ke-12. Tapi kami mau mendengar suara Tuhan untuk melayaninya. Kami mau melakukan misi itu dengan percaya bahwa Tuhan mencukupkan.
Lalu seorang jemaat panggil dan sampaikan, Bapak Ibu Mayor, apakah mau tempat tidur bekas kami dan sofa bekas kami? Haleluya, mari Bu bawa semua yang ada ke gereja, kami akan pakai. Dan ketika kami meninggalkan tempat itu, lebih dari 50 orang jemaat. Dan tempat itu menjadi sangat kecil rasanya. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Dan ketika saya meninggalkan tempat itu, ada seorang jemaat yang adalah anak opsir sampaikan kepada saya, Ibu, jangan berubah ya. Saya katakan maksudnya apa? Ibu selalu tersenyum buat kami. Kami tidak pernah tahu sepertinya ibu ada masalah atau tidak. Tetapi setiap kali menyambut kami ke gereja dan kami pulang, ibu tidak pernah lepas tersenyum buat kami. Senyuman ibu telah menjadi berkat. Bapak Ibu, saya tidak punya lebih. Tetapi saya memberikan senyuman saya untuk menyambut jemaat Tuhan. Saya memberikan senyum saya terhadap seorang dengan yang lain. Bahkan ketika saya memimpin ibadah, saya selalu berusaha tersenyum. Karena siapa tahu di antara jemaat yang datang ia sedang bersedih hati. Ia merasa sendiri. Bahkan mungkin dari rumah ia membawa masalahnya yang ia tidak mau ceritakan kepada orang lain. Tapi waktu dia melihat kita dan bertemu, kita tersenyum. Ada harapan yang baru di dalam hatinya. Tuhan bisa pakai keramahan kita melalui ucapan salam dan damai sejahtera kita kepada orang lain. Jadi jangan pelit senyum. Senyum akan awet muda seperti Bapak Mayor Erwin dan Ibu. Mereka ini adalah guru sekolah minggu saya. Jadi sebenarnya mereka udah tua. Tetapi kelihatan sama mudanya dengan saya. Saya adalah anak sekolah minggu mereka. Jadi secara tidak langsung saya adalah buah dari pelayanan mereka. Nah, inilah warisan. Warisan yang Tuhan berikan melalui senyuman, melalui pengajaran, melalui sapaan, melalui keramahan kita. Jadi jangan takut berbuat baik. Sebab berbuat baik adalah berkat. Jangan takut menyapa dan disapa. Jadi saya seringkali kalau saya bilang selamat pagi, tidak disapa dalam hati. Puji Tuhan berkat saya double. Iya kan, firman Tuhan katakan tadi, kembali salammu itu kepadamu. Artinya berkat itu kembali kepada kita. Jadi kalau ada yang memberi salam, terima salam itu. Karena engkau sedang diberkati. Jadi bayangkan berapa banyak jemaat di Korps 2. Saling memberi salam, berkatnya tumpah ruah waktu pulang. Haleluya. Ada juga cara yang paling gampang. Melalui uniform kita. Kesaksian, orang akan tanya, bajunya ini apa? Lalu kita bilang, enggak tahu juga ya, ini dari gereja. Jangan, ini pakaian kami di dalam gereja Bala Keselamatan. Lalu mulai ceritakan, awal dari kita bisa sampaikan, kami orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan dapat memakai lembar majalah BK yang saudara berikan kepada orang lain. Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana yang ada di dalam diri kita. Tidak usah tunggu saya hebat. Tidak usah tunggu saya harus punya uang banyak untuk dapat menolong orang lain. Tidak usah tunggu saya sukses baru saya bisa menolong, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami melayani di satu korps, Mayor Nyoman ini majalah BK atau berita keselamatan yang kita terima setiap bulan, itu selalu habis bahkan kurang di korps kami. Saya tidak tahu di sini. Apakah terbuang? Habis ya Bang? Enggak habis. Saya mau bilang habiskan. Memang dibagi, kami juga membagi. Korps yang bayar. Jadi caranya adalah ketika jemaat-jemaat datang, biasanya Bapak Mayor Nyoman bilang, waktu masuk gereja tidak ambil majalah, nanti saat ibadah coba dibaca itu majalah. Ambilnya adalah waktu pulang, setiap orang ambil 2 atau 3. Untuk apa, mau dibagi sama anak-anak? Tidak, bagi kepada tetangga, bagi kepada orang di kantormu, bagi kepada orang yang kita temui. Kenapa?
itu bisa jadi berkat. Jadi jangan ada majalah yang dibuang karena Korops Bapak Ibu membayar setiap majalah itu. Nah, bagaimana supaya majalah itu menjadi berkat? Adalah dengan membagikannya kepada orang lain. Bahkan sobekan Alkitab yang terkecil saya pernah menyampaikan di satu Korops bahwa saya baca di dalam sebuah kisah di kota London, ada seorang ibu yang akan mengakhiri hidupnya dan dia sudah siap berdiri jendela untuk katakan bahwa bebanku terlalu berat. Hidupku tidak lagi berguna. Saya mau mengakhiri diri saya. Saat ibu ini siap-siap untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ada secari kertas terbang dan dia tangkap. Bapak Ibu, saudara-saudara tahu apa yang dia tangkap? Adalah sobekan tulisan Alkitab. Tulisan yang di dalamnya ada firman Tuhan. Dan dia baca. Ketika dia baca, dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Dia katakan, ampuni saya Tuhan. Ternyata hidupku berharga di hadapan Tuhan. Dan dia tidak jadi mengakhiri hidupnya. Hanya karena sobekan secari kertas yang berisi firman Tuhan. Bukankah majalah kita berisi tentang kebenaran firman Tuhan atau kesaksian? Mungkin ada orang di pasar memakai sobekannya untuk bungkus cabai, untuk bungkus bawang. Tetapi kita tidak pernah tahu seorang pembeli kemudian membukanya. Dan dia tertarik untuk membacanya. Dan bukankah itu menjadi berkat? Tugas kita adalah membagikannya, menyampaikan kabar baik, berita keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting adalah sebagaimana saran Paulus kepada jemaat di Roma, pergunakanlah apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk bermisi. Roma 12 ayat 6 sampai 8, sesuai dengan iman kita, melakukannya dengan hati yang ikhlas dan melakukannya dengan sukacita. Ini yang paling penting. Jangan bawa majalah. Mau majalah? Ini dari gereja kami. Aduh, kalau saya terima kasih, nggak usah. Ibu, ini ada majalah. Silahkan membaca. Sebagai seorang kadet, saya pernah menyampaikan majalah. Dan kota Surabaya ini adalah tempat pertama saya belajar menjual majalah berita keselamatan. Waktu itu saya kandidat. Saya malu Bapak Ibu. Saya berkaca dan kalau selamat pagi kok, kami dari Bala Keselamatan, karena saya di panti asuhan rasanya lebih gampang untuk berbicara untuk anak-anak panti. Tapi saya senyum menyampaikannya. Pertama sekali ketika saya sampaikan, saya diberi uang 5.000. Dan saya bawa pulang dengan sukacita. Saya tetap sukacita menyampaikannya. Jadi kabar baik yang kita bawa sampaikanlah dengan sukacita. Tidak hanya majalah. Tetapi sebenarnya ketika kita bergereja lalu lihat ada seorang yang rasanya kok dia dari tadi merengut tidak tersenyum. Rangkul dia. Apa kabar? Tuhan berkati ya, tetap semangat. Enggak usah tanya, masalahmu apa? Itu saja. Halo, selamat pagi. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus berkati. Minggu depan sampai ketemu. Kalau ada teman yang enggak gereja, WA dia. Wah, saya mencarimu tadi. Saya senang kalau kamu ada di gereja dengan saya. Penutup dari firman Tuhan. Pada akhirnya saya mau mengajak kita sekalian, mau mendorong dan mengatakan bahwa Tuhan mau kita dipakai menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik keselamatannya. Lakukanlah dengan apa yang ada pada kita dengan iman kepada Kristus, dengan ikhlas dan sukacita. Maka segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan kita, percayakanlah kepada Tuhan karena Ia adalah juga Allah yang menyediakan. Yehova Jireh. Ia adalah juga Allah yang mencukupkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat? Selamat bermisi. Sukacita bermisi di dalam Kristus kiranya menjadi bagian dari hidup kita. Sekecil apapun lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, mengakhiri dari firman Tuhan.
kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari mau menanggapi keberadaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu diri kita tahu siapa kita. Maka katakan, Tuhan, ini aku, ini yang kumiliki, kuserahkan pada Tuhan. Suka dan duka, mungkin saya sedang ada masalah, tapi saya mau menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Kita mau menyanyikan pujian ini, ada kesempatan berdoa. Datang kepada Tuhan, karena hari ini waktunya untuk datang. Bahwa segala persoalan yang kita miliki, bahwa segala apa yang menjadi harapan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan, Ia Allah yang mendengar doa, Ia Allah yang mengabulkan doa. Datang kepadanya sambil kita menyanyikan pujian ini. Ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku. Semua serahkan kepada Tuhan, datang kepadanya. Dalam tangan kami, ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita mulai kembali. Ini aku Tuhan, semua milik. Ini aku, amin. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, susah dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, amin. Yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku, amin. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Singer akan menyanyikan pujian ini. Lalu ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari datang secara khusus kepada Tuhan di tempat duduk, berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan
apa yang menjadi pergumulan, apa yang mau didoakan. Doakan keluarga, doakan anak-anak, doakan pekerjaan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Kesempatan berdoa, singers akan menyanyikan kembali pujian ini. Ini aku, Ya Yesus. semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Setiap kami telah menaikkan doa kami kepada Tuhan. Tuhan telah mendengar apa yang kami doakan. Tuhan telah mendengar apa yang menjadi kesusahan hati kami. Tuhan telah mendengar apa yang menjadi tantangan yang sedang kami alami. Bahkan Tuhan tahu betapa kami ingin dipakai oleh Tuhan. Kiranya dengan segala keberadaan kami mau mempersembahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak hanya melayani Tuhan di gereja kami, tetapi di mana kami berada, kemana kami pergi. Kiranya kami dapat memancarkan Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami berdoa, satu hal yang kami tahu dan yakini, Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Maka kami mau pulang dalam ibadah ini dengan sukacita. Kami mau pulang dengan sorak-sorai kemenangan iman. Karena Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Maka peluk kami Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Biarlah iman percaya kami akan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah memimpin ibadah pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Dan kita juga sudah mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Mayor Nyoman. Dan kita juga sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nyonya Mayor Nyoman. Terima kasih ya Bu ya. Agak kagok saya karena biasanya tamu bolon ya. Oh diperpanjang lagi katanya. Iya Pak, jadinya kemarin katanya begitu katanya. 357, ya patokannya 357, berarti kalau 5 tidak dipindah berarti 7. Waduh, biasanya masa kerjanya nanti separuh waktu di sini. Terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu Mayor Nyoman yang sudah hadir
melayani kita pada pagi hari ini pada ibadah kesucian. Dan rasanya pertama ya Pak? Pertama, kalau Ibu kedua kali ya? Waktu kadet pernah ke sini? Kandidat? Oh enggak kemana-mana ya. Jadi kita sudah dilayani dan sudah menjadi berkat bagi jemaat di Korps 2 Surabaya. Sebentar ada sekolah minggu, sore hari ada ibadah tebusan, dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Kemarin saya mengikuti ya. Oh enggak, satu lagi ya. Kalau di depan pohon mangga itu ada kursi, ya memang beli kursi aja mesti harus saya minta ini ya. Jadi harga kursi itu 3.200.000. Pas saya waktu itu sedang sibuk-sibuk, Ibu Melani, uangnya dari mana? Ya dari dompetmu aja, saya bilang. Ketawa dia langsung kasih itu ya. Dan uangnya memang harus dari dompetnya dia ya, dengan sumbangan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau didukung? Amin. Saya mulai dulu nanti, enggak usah khawatir Bu Mel ya, pasti selesai lah ya. Enggak apa-apa ada Bapak dan Ibu tamu ya, supaya tahu bahwa kita mandiri ya. Saya akan jelaskan beberapa ya, yang kemarin saya ikut pada saat pertemuan di Korps 4, tapi saya ikutnya pendek ya. Kalau yang lainnya mungkin lebih panjang ya. Jadi pada intinya gereja itu harus mandiri ya. Kemudian gereja itu harus berkembang. Kemudian gereja itu harus kegiatan-kegiatan nyata ya. Contoh paling gampang ya, kalau ada tahu saudara kita yang lagi kesusahan, dibersihin rumahnya, dikapurin rumahnya ya. Bu Nika enggak tahu, datangnya telat sama saya ya. Tapi nanti tidak apa-apa ya, saling melengkapi. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu ya, pada intinya, dan gereja itu harus bertumbuh, harus beregenerasi. Ya kita sudah bilang sama pembicara-pembicara itu, kita udah duluan ya. Tidak ada orang seumur hidup ya. Pasti satu saat dari satu titik kita akan menuju satu selesai toh, dan harus ada generasi ya. Dan yang terpenting lagi, daripada dengarkan lama-lama, saya dengarkan punya saya lebih gampang ya. Gereja merupakan pusat pengembangan karunia Roh Kudus. Gereja keluargaku, dikasih contoh. Contohnya sederhana, Nabi Elisa. Nabi Elia berkarya dengan 14 mujizat, Elisa 21 mujizat. Jadi regenerasi yang akan datang harus lebih baik. Ya, betul ya Bapak Mayor ya? Oh betul ya toh, nggak salah ya. Kemudian dengan kerja nyata dan pertumbuhan gereja itu senantiasa sehat, dan kita sudah jalankan selama saya memimpin bahwa kalau dalam keluarga itu harus rukun ya. Jadi tidak ada lagi ini itu salah boleh benerin ya, enggak apa-apa ya. Jadi pada intinya kita sudah menjalankan semua. Tinggal sekarang yang terpenting, kemarin itu kalau saya ikuti dengan seksama ya, visi misi saya tidak perlu jelaskan lah ya. Kompas tadi yang dikatakan itu sudah harusnya tahu semua ya. Bacanya sederhana, kegiatan gereja itu harus update ya. Saya bacakan sekali aja, nanti minggu depan saya tidak akan bacakan ya. Harus update, ada kegiatan gereja rutin, ada kegiatan gereja yang diatur oleh divisi misalnya atau teritori ya. Lah, 3 yang harus diatur oleh teritori, divisi ya. 1 adalah temu orang muda, 2 adalah PKP, 3 adalah apa ya? Orang muda ya. Ya PKW, Kongres Wanita. Kongres Wanita ini dibutuhkan uang banyak, kemarin ada yang usul ya. Kemudian Tom juga di luar kota. Kemudian PKP juga sama. Lah ini sebetulnya sederhananya berpikir kalau saya tangkap ya, ini bukan merupakan kegiatan rutinitas, tapi jadikan ini satu momentum untuk menarik sebanyak-banyaknya untuk tadi misi yang terakhir itu, yang di kitab Matius yang terakhir itu adalah misi daripada gereja. Ya, jadi jangan dibolak-balik cara bacanya. Tapi nanti kalau mau dikoreksi boleh Pak Mayor ya. Kemudian ada kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin itu nanti sebentar lagi kita sudah Paskah ya. Nah ini Paskah sudah mulai harus diatur ini ya.
Kemudian ada kegiatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mau padang atau mau di tempat, terserah ya. Kemudian ada PSSD, ada HUT gereja, ada setelah itu Christmas ya. Banyak memang. Tapi kalau disingkat jadi kecil, jadi ringan ya. Jadi kekuatan ini kan sudah saya bangun dari beberapa waktu yang lalu, saya sudah sering ngomong ya. Baik kepada mulai dari sekolah minggu, GPS, PKW, semua lah ya, LOM dan lain sebagainya. Hendaknya masing-masing sektoral itu harus kuat. Nah kalau kuat, dananya pasti tidak masalah ya. Jadi mama itu nanti bisa ke IKN, saya aja belum ke IKN ya. Kumpulin mulai sekarang, beli tiketnya nanti jauh-jauh, saya rasa bisa. Lah kegiatan supaya tidak tumpang tindih, kegiatan kita ini kan di minggu kedua adalah makan sukarela ya. Kalau mau menjalankan sesuatu, jangan terlalu sering ya. Sebaiknya di masing-masing sektoral, membuat sendiri ya. Jadi tidak menjadi beban, jadi ketika berjemaat ya kita harus berjemaat, itu kata kuncinya ya. Sebab kalau enggak nanti kita terlalu banyak acara, nanti acara ini sebetulnya menunjang ya. Jadi bukan menjadi beban ya. Bukan menjadi waduh kok gini-gini, salah bacanya. Kalau saya kemarin nangkap gitu, memang saya enggak sampai selesai, saya jujur aja. Saya lihat kemudian timbul tanya jawab, satu orang bisa tanya 6, waduh sampai kapan nih selesainya ini saya bilang. Jadi saya pikir ini yang terpenting dan kiranya semua kegiatan ini didukung oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kurang lebihnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Mayor Erwin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Enggak panjang, saya cuma terima kasih ya. Terlebih dulu saya sampaikan terima kasih sama Bapak Mayor sudah mengizinkan saya ke Kupang. Terima kasih Komandan Divisi dan staf sudah izinkan saya ke Kupang untuk mengunjungi, mendampingi kakak saya dalam masa operasi. Dan terima kasih doa-doa Bapak Ibu sekalian, terima kasih wanita hebat dari Sarfat yang memberi makan Bapak dan anak-anak di rumah, dan kandidat, terima kasih ya, apa semua yang telah diberikan selama saya tinggal, mereka tidak kekurangan, makanannya melimpah, saya pulang masih penuh kulkasnya gitu ya, dan khusus doa-doa Bapak Ibu sekalian yang sudah memberkati sehingga pergi dan pulang saya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua, tetap semangat. Haleluya. Baik, terima kasih untuk kita semua sudah hadir pada hari ini. Pengumumannya saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, tanggal 31 itu Igede Wahyu Yan, ya ini anak dari Bapak Rukimin dan Ibu ya. Itu tanggal 31 Januari 31 Januari ya. Terima kasih ya Mayor Nyoman dan Suniati Timunuli. Jadi kalau dia panggil saya tuh Suni ini nggak bisa panggil sama Nyoman juga nggak bisa panggil saya Mayor gitu. Dia bakal panggil di mana tetap bang terus gitu ya. Karena memang ya dari kecilnya seperti itu ya. Jadi kalau dia bilang dia suka senyum ya suka senyum. Jadi kalau saya ngajar sekolah datang ke sekolah minggu dan dia senyum dia, wah bang pagi bang itu dia senyum, yang suka senyum dari dulu dia, dari kecil tuh ya. Ada beberapa anak sekolah minggu yang juga ada di Korop Sempat, Pak Sugi punya istri itu Ibu Aristina itu juga murid sekolah minggunya kami, gitu ya. Jadi waktu saya habis kuliah, biasanya kalau kuliah minggu saya ngajar sekolah minggu, dan mereka lah anak sekolah minggu yang sekarang sudah menjadi seorang ofisir dan sudah bekerja dan sebagainya. Terima kasih saudara-saudara sekalian untuk kehadiran kita semuanya. Dan saya percaya kita terus semangat untuk terus melayani Tuhan dan mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Nah tadi kursi sudah ada, saudara sudah mau buka di pintu itu jam praktek begitu. Ya itu jam praktek, ya itu saya buka jam 4 sampai jam 8 karena kursinya sudah kursi ngantri dokter gitu ya kan. Jam praktek aja ya. Nah terima kasih kita sekalian, saudara-saudara sekalian, Tuhan akan terus memberkati kita dalam semua aktivitas kita sepanjang minggu ini. Saya rasa itu aja. Sore hari ibadah tebusan, saya terus dorong saudara-saudara sekalian, mari kita hadir dalam ibadah tebusan. Ada sekolah minggu Pak Budi pastinya, ada sekolah minggu pastinya saudara-saudara sekalian. Nah kita akan terus semangati anak-anak sekolah minggu kita ya, GPS, Nyo, semangat ya.
Semangat. Jadi nanti itu majalah BK tadi nyo, kalau bisa nanti di restomu kasih itu majalah BK tuh banyak-banyak. Atau makan sebelum majalah BK gitu. Ya. Terima kasih untuk kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat dari Mayor Nyonya Suniati Timonuli. Kita kan sebuah pujian yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, mari jalani hidup ini. Pemeliharaan Tuhan pasti nyata bagi hidup kita. Dalam apapun kita kerjakan, jangan pernah lupa bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Lalu kita terima doa berkat dari Mayor Nyonya Suniati Timonuli. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Terima saudara sekalian, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Ku terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Inilah kemenangan kami di dalam percaya kepada Tuhan, bahwa kami telah menerima berkat dari Tuhan. Maka sekarang Tuhan kami mau pulang, mau bawa berkat itu untuk keluarga kami, mau bawa berkat itu untuk setiap orang yang bertemu dengan kami. Karena ketika Engkau memberkati kami mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang telah hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Letakkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami. Berkatilah kami Tuhan. Kami akan melakukan segala kegiatan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami memohon penyertaan Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan atas rumah tangga kami. Mohon berkat Tuhan untuk suami, istri, anak-anak, cucu dan orang tua kami. Bahkan mereka yang bekerja di dalam rumah kami, mereka yang bekerja di tempat usaha kami, mereka yang bekerja di kantor atau sesama pekerja yang bekerja bersama-sama dengan kami mohon berkat-Mu atas mereka. Bahkan kami memohon berkat Tuhan bagi orang-orang yang mungkin tidak menyenangi akan hidup kami. Berkati juga mereka Tuhan. Bahkan kami ingat bagi orang-orang yang tidak seberuntung seperti kami. Ya Tuhan, ingat dan berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, pulanglah bersama dengan kami Tuhan. Sertai, jaga, lindungi. Jauhkan kami dari orang jahat dan kuasa kegelapan. Kiranya hanya berkat dan perlindungan-Mu sajalah yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Surabaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Selamat melakukan perjalanan pulang, Tuhan Yesus berkati.